Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik-baik semua kan? Iya, harusnya baik-baik ya. Nah, kangen gak ketemu Kak Otniel? Wah, kalau Kak Otniel sih kangen ketemu adik-adik semua nih. Wah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Otniel mau ngajak adik-adik semua untuk kita bersama-sama dalam doa. Kami bimbing doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk ibadah. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya agar sesuai dengan rencana-Mu saja. Berkati kami yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan nanti kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana nih? Hari ini semangat kan? Udah gak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, siapa hari ini yang senang? Siapa hari yang sukacita? Ya. Mari kita nyatakan sukacita kita dan kita nyanyikan KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama lagu KASIH. Dengan semangat ya. Pakai ingat gerakannya ya. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Nah, masih semangat nggak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, kalau memuji dan memuliakan nama Tuhan itu emang gak ada capeknya ya. Pasti masih semangat kan? Nah, siapa yang menyanyi kudaki-daki? Wih, hebat. Gak ada capeknya kan? Masih semangat. Tuhan itu ada loh di sekitar kita. Ada terus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Wah, Tuhan itu selalu ada di mana-mana, di senang maupun duka. Nah, dengan itu mari kita nyanyikan kudaki-daki dengan semangat ya. Kudaki-daki, gunung yang tinggi, turun, nama yang dalam, melintasi ladang gunung hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di sekitar
Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Jadi semua, selamat menikmati kasih Tuhan. Halo teman-teman semua, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti akan apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, kalian itu punya gak sih barang yang sangat disukai, yang sangat disayangi ya? Seperti mainan kesayangan ya, kayak boneka, sepatu, sepeda, atau barang apapun itu yang sangat kalian sukai ya. Kak Indra sendiri punya ya. Ini dia ya. Boneka kesayangan Kak Indra, boneka yang sangat disukai oleh Kak Indra ya. Sebenarnya Kak Indra tuh punya beberapa boneka ya, bahkan ada satu yang lebih besar dari ini. Kayak kalau dilihat ya kayaknya hampir sama besar kayak Kak Indra ya. Tapi ini yang menjadi favorit yang sangat disukai oleh Kak Indra. Kenapa? Karena ini adalah hadiah ulang tahun pertama dari sahabatnya Kak Indra. Jadi Kak Indra tuh masih simpan. Walaupun sudah copot-copot ya ini pitanya, matanya udah mau copot juga. Tapi Kak Indra masih tetap simpan karena ini boneka yang sangat disukai oleh Kak Indra. Nah, teman-teman juga mungkin punya juga ya barang kesayangan, mainan kesayangan ya, mungkin boneka atau sepeda, barang apapun itu ya. Pertanyaannya adalah kalau misalkan ada orang nih atau mungkin Kak Indra sendiri ya minta sama teman-teman barang yang sangat kalian sayangi atau suka itu, kalian kasih apa enggak? Ya mungkin tidak ya. Belum tentu dikasih karena itu kan barang kesayangannya kalian, mainan kesayangannya, jadi belum tentu dikasih ya. Nah teman-teman, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 ayat 1 sampai 19. Di situ juga Allah meminta sesuatu yang sangat disayangi dari Abraham. Bukan barang teman-teman, tapi anak yang dikasihi oleh Abraham. Nah, kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya ya, khususnya kalau kita lihat di pasal 15 ya, di situ Allah menjanjikan seorang anak kepada Abraham di ayat 4 dan 5, Kak Indra bacakan ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka berfirmanlah kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi di sini tuh Allah ngomong sama Abraham bahwa dia akan memberikan Abraham seorang anak. Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Seperti bintang di langit ya, kalau di sini ya. Nah, kemudian pada pasal 21 kita lihat bukti bahwa Allah memenuhi janjinya di sana. Jadi Abraham itu sudah lama sekali menunggu janji itu ya. Bertahun-tahun. 25 tahun ya Abraham dan Sarah menunggu anak itu. Akhirnya Allah memberikan dia anak. Di pasal 21 ya ayat 1 dan 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya,
Kita harus perhatikan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi pada waktu itu kalau kita di posisi Abraham sama Sarah ya mungkin kita udah kesal atau mungkin wah kok lama banget ya Tuhan itu janji kasih anak kok nggak kasih-kasih. Abraham dan Sarah diberikan anak setelah bertahun-tahun, setelah 25 tahun. Nah bayangkan ya teman-teman ya sudah sekian lama ditunggu-tunggu. Akhirnya Allah juga kasih ya. Nah pastinya Ishak ini sangat disayangi oleh Sarah maupun Abraham. Kenapa? Karena Ishak ini lahir pada masa tua mereka teman-teman. Anak yang sudah ditunggu dari sekian lama, dari bertahun-tahun. Pastinya sangat disayangi. Nah tapi dalam pasal ini, pasal 22 ini, Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban kepadanya. Bayangkan teman-teman, Allah minta orang yang sangat disayangi oleh Abraham ya. Nah, ayat 1 dan ayat 2 ya di pasal 22 ini ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan ya teman-teman, Allah meminta Ishak sebagai korban persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ishak ya di sini ya di ayat 2 ya, anak yang engkau kasihi itu. Wah, kalau barang kesayangan kita, sesuatu yang sangat kita sayangi diminta, belum tentu kita kasih ya. Apalagi Abraham ya, dia anak yang sangat, Ishak adalah anak yang sangat dikasih. Tapi mari kita lihat, apakah Abraham mau mempersembahkan Ishak enggak? Mau mempersembahkan Ishak sebagai korban enggak? Apakah Abraham nurut sama Tuhan? Nah, kita lihat ya ayat 3 dan seterusnya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi setelah Allah ngomong sama Abraham nih, Abraham, ambil Ishak, persembahkan sebagai korban kepadaku. Abraham nurut? Nurut teman-teman. Buktinya di ayat 3 ya, dia dikatakan bahwa pagi-pagi dia bangun, lalu membawa Ishak serta bujangnya atau hambanya dan pergi ke tempat di mana Allah perintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Kalau kita pikir, wah kok begitu ya? Allah kan sudah kasih nih anaknya, kok diminta lagi sebagai korban persembahan? Apakah Allah jahat sama Abraham? Tidak teman-teman. Kalau kita lihat kembali lagi nih di ayat 1 ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Sebenarnya Allah hanya menguji, hanya melihat apakah Abraham benar-benar taat sama dia. Saya mau minta orang yang sangat dikasihi ini Abraham nih, apakah dia nurut nggak sama saya? Dia taat nggak sama saya? Ternyata kita lihat di sini bahwa Abraham benar-benar taat sama Allah. Abraham tahu bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang tidak melakukan yang buruk terhadap dia. Karena itu dia melakukan apa yang Allah perintahkan, ya. Dia pergi ke tempat di mana Allah perintahkan dia. Nah teman-teman, akhirnya Abraham dan Ishak sampai ke tempat di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. Ya. Jadi setelah sampai situ, Abraham kan sudah bawa kayu bakar nih, sudah bawa pisau juga ya. Sampai situ Abraham mulai mengikat Ishak ya. Pada saat Abraham mau menyembelih Ishak, mau mempersembahkan Ishak sebagai korban, ketika Abraham mengambil pisau, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abraham, menghentikan Abraham. Nah coba ya kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-15 ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak.
anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Ayat 15 ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ayat 16 katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 17, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ya teman-teman, jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa bukti bahwa Allah itu mau melihat ketaatan iman Abraham. Apakah Abraham itu benar-benar mengasihinya, benar-benar taat kepadanya. Kita lihat bahwa Abraham tidak segan-segan mau mempersembahkan Ishak ya, karena ketaatannya. Dia tahu ya bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi dia. Karena itu dia melakukan perintah Allah. Tapi kita lihat di sini bahwa Allah menghentikan Abraham ketika dia mau ngambil pisau, mau mempersembahkan Ishak ya. Allah menyediakan domba ya tadi ya, untuk menggantikan Ishak sebagai korban bakaran. Kita lihat di sini ya bahwa bukti bahwa Abraham taat kepada Allah adalah ketika dia mau melakukan perintah Allah. Abraham tahu bahwa Allah itu mengasihi dia. Sudah terbukti bahwa dalam perjalanan Abraham, Allah senantiasa menyertai dia, menjaga dia. Bahkan Allah memberikan Ishak kepada dia. Itu salah satu bukti di mana Allah mengasihi Abraham. Abraham tahu bahwa Allah mengasihi dia. Karena itu di dalam kehidupannya dia mengasihi Allah dengan menaati dan menuruti perintah Allah. Teman-teman, sama seperti Allah mengasihi Abraham, Allah juga sangat mengasihi setiap kita. Allah juga menyediakan apa yang kita butuhkan juga, memelihara kehidupan kita. Sama seperti yang dia lakukan terhadap Abraham. Ya. Allah mengasihi kita terbukti dari ketika dia mengorbankan anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, untuk menebus dosa setiap kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ya pastinya kita juga mengasihi Allah, karena Allah sudah mengasihi kita. Kita mengasihi Allah dengan melakukan perintahnya, dengan taat kepadanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pada saat hari Minggu, saatnya ibadah ya kita nurut, kita mau ibadah. Ya, Kak Indah tahu bahwa teman-teman itu sangat sibuk, mungkin capek juga ya, karena dari Senin sampai Jumat sekolah. Bahkan ada teman-teman yang sampai sore, sampai malam ya sekolahnya. Capek, dan mungkin bagi teman-teman, hari Minggu itu kan harinya santai-santai ya. Nah, tapi kita di sini mau nurut sama Tuhan, mau beribadah. Taat itu mudah gak sih? Gak mudah teman-teman. Karena itu kita minta sama Tuhan. Tuhan kasih kita hati yang mau selalu taat sama Tuhan. Kita taat karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Karena itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dengan melakukan segala perintahnya, dengan menaatinya. Baik itu di rumah, nurut sama orang tua, maupun di sekolah, nurut sama guru. Ya, jadi kita mau taat sama Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita, teman-teman. Nah, sekarang kita mau hafal ayat ya. Ayat hafalan kita dari
Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulang ya. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Kita mau mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita. Walaupun tidak mudah, tetapi kita mau menaatinya. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu sayang sama kita. Ayo teman-teman, di dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami juga kami senantiasa mengasihi Tuhan. Dengan menaati Tuhan, dengan melakukan segala perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau di dalam kehidupan kami masih sering melakukan yang tidak berkenan kepadamu. Berikan kami hati yang selalu taat kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi bersama, sudah beraktivitas. Tak terasa nih, kita sudah di penghujung akhir ibadah hari ini. Jangan lupa ya yang tadi firman disampaikan untuk dilakukan tiap hari ya. Nah, untuk itu Kotil akan mengajak teman-teman, adik-adik untuk kita berdoa bersama untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah bersama. Kumpulkan kami minggu depan untuk beribadah kembali ya Tuhan di lain waktu dan lain kesempatan. Berkati juga kami yang sebentar lagi akan melakukan aktivitas lain setelah ibadah ini Tuhan. Karena namamu kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.